Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru Formasi tahun 2023. Yang mana yang akan kami bahas di sini adalah terkait dengan persiapan seleksi kompetensi teknis tambahan ya untuk pelamar prioritas ya. Bukan pelamar prioritas tapi pelamar berkebutuhan khusus P2, P3 ya. Dan mungkin ada yang belum mengetahui kira-kira kategori mana yang bisa ikut di seleksi kompetensi teknis tambahan jika misalkan instansinya atau daerahnya mengadakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Perlu Bapak Ibu ketahui ya, jelang pelaksanaan seleksi kompetensi di perkiraan bulan November nantinya, karena kita sudah berada di bulan Oktober Bapak Ibu ya. Yang mana di sini kalau kita perhatikan ya, untuk seleksi kompetensi tambahan itu ada jadwalnya di sini teman-teman ya. Itu tanggal 13 November sampai dengan 4 Desember 2023 Bapak Ibu. Mungkin masih banyak yang belum paham kira-kira kategori mana saja yang akan mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan. Apakah seleksi kompetensi teknis tambahan berbeda dengan seleksi kompetensi teknis? Ya, jelas sekali berbeda Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan daerahnya mengadakan seleksi kompetensi teknis tambahan, berarti pelamar P3K itu akan mengikuti 2 kali seleksi kompetensi. Yang pertama di tanggal 8 November sampai 2 Desember 2023, dan yang kedua adalah tanggal 13 November sampai dengan 4 Desember 2023. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman ya, informasi selengkapnya terkait dengan informasi ini. Di sini di halaman ke bawah teman-teman ya, kita coba cek di sini. Ini dia. Yang pertama itu ada seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana untuk P2 dan P3 Bapak Ibu. Setelah itu di sini ada dikatakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Nah, di sini aturannya ada, mungkin teman-teman bisa pahami. Seleksi kompetensi teknis tambahan dilakukan melalui pengamatan perilaku profesionalisme guru terhadap kompetensi teknis. Pengamatan perilaku profesionalisme guru dilakukan terhadap guru atau calon guru selama melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan tugas lainnya. Nah, instansi daerah dapat menentukan pilihan untuk keikutsertaannya dalam menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Bobot nilai seleksi kompetensi teknis tambahan sebesar 30% dari total nilai seleksi kompetensi teknis. Kemudian di poin ketiga, dalam hal pemerintah daerah tidak menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan, maka nilai kompetensi teknis 100% berasal dari hasil seleksi kompetensi teknis melalui CAT BKN. Jadi kita bisa simpulkan teman-teman ya, untuk seleksi kompetensi teknis tambahan, kategori yang masuk di sini adalah P2, P3 dan P4 ya. Artinya yang mengikuti tes CAT BKN Bapak Ibu. Itu adalah kategori guru yang berhak mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan. Kemudian bagaimana teknis pelaksanaan untuk seleksi kompetensi teknis tambahan itu dilakukan oleh sekolah teman-teman ya. Kalau kita perhatikan di situ, di sini dikatakan pengamatan perilaku ya, ada istilah pengamatan perilaku profesionalisme guru dilakukan terhadap guru atau calon guru selama melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan tugas lainnya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan kalau dikatakan seleksi kompetensi teknis tambahan, ini bisa kita katakan sederhananya supaya gampang dipahami semacam supervisi teman-teman ya. Supervisi untuk menilai sikap dan perilaku guru atau calon guru P3K pada saat melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi kemungkinan besar kalau misalkan ada instansi daerah yang mengadakan seleksi kompetensi teknis tambahan, kemungkinan akan dilakukan supervisi kepada guru honorer yang masuk dalam kategori P2, P3 atau bahkan P4 teman-teman ya. Nah, apakah misalkan
kalau pelaksanaan seleksi teknis tambahan ini memberikan dampak positif, saya sangat yakin itu sangat memberikan dampak positif teman-teman ya terhadap kelulusan guru honorer. Bayangkan di sini kalau kita perhatikan bobot nilainya ini tinggi ya. Bobot nilai seleksi kompetensi teknis tambahan ini adalah sebesar 30% dari total seleksi kompetensi teknis. Jadi ketika misalkan Bapak Ibu mengikuti seleksi tes CAT BKN kemudian mendapatkan nilai yang tidak terlalu tinggi di seleksi kompetensi teknisnya, kemudian daerahnya mengadakan seleksi kompetensi teknis tambahan dan teman-teman guru mendapatkan nilai yang tinggi, maka nilai CAT Bapak Ibu itu bisa diperbaiki dengan tambahan nilai yang berasal dari seleksi kompetensi teknis tambahan, dan itu bisa memperbesar peluang lulus guru honorer P2 dan P3. Ini sebenarnya adalah kemudahan Bapak Ibu ya, bagaimana melindungi guru honorer agar mendapatkan nilai maksimal di seleksi kompetensi teknis ya, dengan mengadakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Tapi catat Bapak Ibu ya, tidak semuanya daerah bisa mengadakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Artinya semua daerah bisa melaksanakan, tapi tidak ada paksaan teman-teman. Itu diperkuat di poin ketiga di sini teman-teman, yang admin lingkari diperkuat di poin ketiga. Di sini dikatakan dalam hal pemerintah daerah tidak menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Jadi tidak ada paksaan ya. Jadi daerah diberikan kebebasan apakah mau mengadakan seleksi kompetensi teknis tambahan atau tidak. Jadi kalau misalkan daerah tidak melaksanakan kompetensi teknis tambahan, maka tidak ada bantuan nilai sebesar 30% teman-teman ya. Jadi nilai P2, P3, P4 murni akan diambil dari nilai kompetensi teknis 100% ya, yang berasal dari hasil seleksi kompetensi teknis melalui CAT BKN. Tapi kalau misalkan daerah mengadakan seleksi kompetensi teknis tambahan, maka ada 30% nilai yang bisa membantu nilai kompetensi teknis utama dari para guru honorer, sehingga mempermudah lulus. Apalagi untuk P4 sih teman-teman ya. P4 itu kan istilahnya pakai nilai ambang batas, itu bisa membantu. P2, P3 juga supaya nilainya tinggi teman-teman ya, logikanya seperti itu. Jadi jangan takut teman-teman ya mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan, karena itu bersifat supervisi pembelajaran sih sebenarnya teman-teman, terutama P2 dan P3. Dan di sini memang ada jadwalnya teman-teman ya. Jadwalnya itu tanggal 13 November sampai dengan tanggal 4 Desember 2023 Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tentunya ini memberikan peluang lulus ya untuk teman-teman guru ya. Jadi nilai yang ada di seleksi kompetensi teknis tambahan itu bisa membantu nilai yang ada di seleksi kompetensi teknis pada tanggal 8 November sampai 2 Desember. Jadi di sini nilainya, tapi di sini tidak ada paksaan untuk daerah apakah mengadakan seleksi kompetensi teknis tambahan atau tidak Bapak Ibu ya. Jadi itu bukan menjadi sebuah kewajiban. Tapi kalau misalkan mengadakan seleksi kompetensi teknis tambahan, itu minimal bisa membantu teman-teman ya, itu minimal bisa membantu peserta. Nah, sebenarnya juknisnya sudah ada teman-teman ya. Juknisnya ada di sini ya, untuk teman-teman yang ingin membaca ya. Di sini kita bisa melihat ya, juknisnya di sini ada di pedoman di aturan dari Kemendikbudristek ya, tentang pedoman pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2023. Di sini kita lihat teman-teman ya, ini ya. Jadi nantinya di sini ini adalah 4 kategori teman-teman ya, yang pelamar yang akan mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan ya. Yang pertama itu adalah ex tenaga honorer kategori 2, kemudian P3 ya, atau guru non ASN ya, non aparatur sipil negara yang terdaftar di Dapodik ya. Oke. Kemudian lulusan PPG dan guru yang terdaftar di Dapodik. Ini maksudnya guru yang terdaftar di Dapodik yang poin D adalah guru negeri masa kerja di bawah 3 tahun tidak lolos PG, dan guru swasta yang tidak lolos PG. Inilah 4 kategori nantinya pelamar P3K guru yang mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan pada tanggal berapa teman-teman ya. Kita lihat di sini pada tanggal 13 November ya. Tapi ingat catatan, daerah itu tidak diberikan paksaan teman-teman ya untuk melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Bisa melaksanakan, bisa tidak ya. Tapi kalau dilaksanakan itu bisa membantu guru ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.